Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ta'ala syahru ramadana syahru syiyam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pemirsa Humas TV dimanapun berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan ini, pada hari ini, kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana bisa biasa. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan aturan yang berupa syariat yang harus dijalankan oleh hamba-hambanya. Di antara syariat Allah di bulan Ramadan ini adalah kita diperintahkan untuk berpuasa, sebagaimana sabda Nabi yang dikatakan di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan perasaan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita menjalankan puasa, sudah barang tentu puasa memiliki kemaslahatan, puasa memiliki fungsi dan faidah yang begitu banyak kepada kita semua. Karena di awal tadi saya katakan bahwa setiap syariat Allah yang diturunkan pasti memberikan manfaat kepada kita semua. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema puasa mampu menyehatkan jasmani dan rohani bagi kita semua. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Secara logika, ketika kita berpuasa maka mestinya kita mengurangi asupan makan, kita mengurangi asupan minum. Tetapi kenapa dikatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat? Maka saya pun akan menjawab di sini secara logika terlebih dahulu. Secara logika, setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita melalui lambung kita. Maka setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan bekerja untuk mengolahnya. Maka kalau boleh saya ibaratkan, maka andaikan lambung kita, tubuh kita saya ibaratkan sebagai mesin, maka mungkin mesin penggiling padi. Andaikan kita menemukan mesin penggiling padi terus digunakan untuk menggiling tanpa ada pernah istirahat sama sekali, maka apa yang terjadi pemirsa? Maka tentu, sudah barang tentu mesin itu akan cepat rusak dan cepat akan mengalami masalah-masalah di kemudian hari. Maka sama ketika jasad kita, lambung kita digunakan makan terus-menerus dalam setahun 12 bulan tanpa dihentikan sama sekali dalam 1 bulan pun, maka sudah barang tentu lambung kita pun akan sama seperti ibaratkan mesin tadi yang digunakan untuk menggiling tanpa pernah diistirahatkan sama sekali. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita berpuasa dengan puasa yang sungguh-sungguh, maka sudah pasti konsep yang ditawarkan oleh agama ketika berpuasa pasti sehat, maka kita akan mendapatkannya. Maka ketika betul-betul berpuasa dengan penuh keimanan, berpuasa dengan penuh ketakwaan, maka kita pasti akan mendapatkan puasa yang sehat. Dan kesehatan ini bisa didapatkan secara jasmani maupun secara rohani kita. Pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dari sisi jasmani, orang yang berpuasa ini sungguh luar biasa dan sudah banyak diteliti oleh para pakar-pakar kesehatan di seluruh dunia, ingin membuktikan apakah betul puasa ini bisa menyehatkan. Salah satu penelitian yang sangat luar biasa, ada seorang dokter dari Amerika. Orang dokter ini meneliti pada kelompok tikus putih yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ditaruh pada kandang yang pertama. Kelompok kedua dibuatkan kandang yang kedua. Kelompok yang ketiga dibuatkan pada kandang yang ketiga. Kemudian kelompok tikus yang pertama ini kemudian diberikan makan yang enak-enak tanpa dipuasakan sama sekali.
kelompok tikus yang kedua yang kadang-kadang diberikan makan, kadang-kadang dipuasakan. Dan kelompok tikus yang ketiga yang dalam setiap harinya selalu dipuasakan. Maka apa yang terjadi pemirsa? Dari semua penelitian yang dilakukan ini setelah 1 tahun berjalan, maka luar biasa sekali. Dari 3 kelompok tikus putih yang dijadikan sampel ini, maka ternyata yang pertama, kelompok tikus yang tidak pernah dipuasakan sama sekali, maka justru rentan terkena penyakit, rentan terkena bakteri, dan bahkan umurnya cenderung lebih pendek dibandingkan kelompok yang kedua dan yang ketiga. Kemudian pada kelompok tikus yang kedua yang kadang dipuasakan, kadang tidak, ini ternyata lebih tahan dari kelompok tikus yang pertama yang tidak pernah dipuasakan. Dan kelompok tikus yang ketiga ini ternyata yang selalu dipuasakan setiap hari dan hanya diberi makan di sore hari, ternyata lebih tahan secara fisik dan lebih tahan terhadap penyakit, dan umurnya cenderung lebih panjang. Maka ini mempunyai kesimpulan dari penelitian seorang dokter tadi, ternyata konsep sumu tasihu secara fisik, orang yang berpuasa akan sehat, maka ternyata betul-betul terjadi dan sudah dibuktikan secara ilmiah. Lantas kaum muslimin Humas TV yang dirahmati Allah, mungkin Anda bertanya, ketika ada konsep berpuasa itu sehat, tetapi kenapa banyak kita menyaksikan orang berpuasa malah terkena penyakit? Mungkin ada yang terkena emah, ada yang terkena darah tinggi, bahkan penyakit yang lain itu kambuh. Jawabannya sebetulnya sangat mudah. Bukan konsepnya yang salah, tetapi orang yang berpuasa yang salah menerapkan konsepnya. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, ketika seorang yang berpuasa salah menerapkan konsep yang diajarkan oleh Rasul dan tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, maka sudah barang tentu puasanya tidak menimbulkan kesehatan, tetapi justru malah menjadikan dia bertambah sakit. Lantas konsep yang ditawarkan Rasul bagaimana? Rasulullah SAW ketika berpuasa tidak pernah berbuka terlalu kenyang, dan Rasulullah SAW ketika melakukan makan untuk berbuka puasa selalu menata perutnya. Artinya ada satu konsep, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Cuman sayangnya pemirsa, ketika kita menerapkan konsep puasa, kita akan terlena. Setelah kita mendengar azan maghrib, setelah kita mendengar maghrib tiba, maka apapun yang ada di hadapannya sudah tidak teringat lagi konsep sepertiga-sepertiga itu. Makanan dimakan, minuman dimakan, buah-buahan dimakan, akhirnya sampai kekenyangan. Ketika kekenyangan, yang tadinya perut lapar akhirnya kaget, malah justru menimbulkan penyakit bagi kita semua. Maka artinya ketika seorang yang berpuasa tidak bertambah sehat, ada yang salah di dalam prakteknya berpuasa tersebut. Kaum muslimin Humas TV yang dirahmati Allah, yang kedua, puasa bisa menyehatkan mental dan rohani orang yang berpuasa. Kenapa saya dikatakan demikian? Karena di dalam berpuasa, orang itu akan dituntut yang pertama untuk bersikap jujur. Jujur kepada dirinya, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jujur kepada orang lain di sekitarnya. Artinya apa? Puasa adalah amalan yang rahasia. Maka ketika kita berpuasa tidak jujur, puasanya tidak pernah akan sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan sholat, barangkali orang lain mengetahui gerakan-gerakan kita. Kita melakukan infak sedekah, orang lain mengetahui infak kita. Tetapi ketika kita puasa, belum tentu orang lain mengetahuinya. Boleh jadi ketika kita puasa, ketika kita mengaku di halayak ramai ini kita berpuasa, boleh jadi kita di saat sepi, mungkin di saat kita berwudu, berkumur 3 kali, yang dibuang hanya 2 kali, yang 1 kali masuk ke dalam perut, dan kita masih mengaku berpuasa. Itu bisa terjadi pemirsa. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, yang kedua, ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk bersabar. Sabar menerima keadaan, sabar menerima lapar dan dahaga, dan sabar untuk menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Karena ketika kita betul-betul melatih dalam diri kita ketika berpuasa, maka mudah-mudahan setelah berpuasa kita pun akan tertanam karena terlatih sebulan lamanya. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, selanjutnya ketika kita berpuasa, maka kita disuruh untuk menahan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini hanya bisa dikalahkan oleh puasa.
Dalam satu riwayat dikatakan ketika Allah menciptakan nafsu, kemudian Allah bertanya, "Man ana?" kata Allah, "Siapa aku?" kata Allah. Nafsu itu menjawab dengan sombongnya, "Ana wa anta." Aku dan engkau Allah. Tidak ada hubungannya aku dengan engkau, kata nafsu. Kemudian Allah mengambil nafsu tadi, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 500 tahun. Kemudian setelah itu diambil kembali oleh Allah, ditanya lagi, "Man ana?" Nafsu tadi masih sombong mengatakan, "Ana wa anta." Aku tidak ada hubungannya denganmu ya Allah. Kemudian selanjutnya nafsu itu diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam lautan lapar selama 500 tahun lagi. Setelah nafsu dimasukkan ke dalam lautan lapar, baru nafsu tadi ditanya, "Man ana?" Baru dia mengatakan, "Antallah." Engkau Tuhanku ya Allah, engkau Allah. "Wa ana abduka ya Allah." Dan aku adalah hambamu, aku menyerah ya Allah. Kaum muslimin Humas TV yang dirahmati Allah, artinya nafsu ini hanya bisa dikalahkan dengan puasa. Maka ketika kita berpuasa, kita akan bisa mengalahkan nafsu kita. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita bisa mendapatkan rahmatnya. Kaum muslimin Humas TV yang dirahmati Allah, selanjutnya ketika kita berpuasa, maka kita dilatih untuk peduli kepada sesama. Artinya apa? Ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk lapar, kita dilatih untuk dahaga. Artinya kita dilatih untuk menahan, merasakan kesulitan yang dialami oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir di sekitar kita. Maka ketika kita puasa, kita akan merasakan kesulitan mereka. Maka dengan harapan ketika kita disuruh berpuasa, kita akan bisa bertambah dermawan terhadap orang-orang yang fakir dan miskin di sekitarnya. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan kali ini, marilah kita tingkatkan puasa kita, karena di dalam puasa ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, kita bisa meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa kita bisa memberikan kesehatan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan kita pada kesempatan kali ini diberikan rahmat dan karunia Allah, sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai akhir bulan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan rahmat dan ampunan di akhir bulan nanti. Mudah-mudahan kita bersama di dalam ampunan Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dari saya, bila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.